Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan aku teman-teman ya. Untuk kali ini ya, aku akan mereaction sebuah video ya teman-teman semua ya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Yang pernah saya bongkar pakai teknik debus ya. Nah, Anda mending ikutan tuh. Benar dan diunggah dengan sengaja oleh saudara Dr. Richard Lee, termasuk video baru-baru ini yang menantang para dukun sakti untuk bersedia ditusuk atau diapa dengan pisau bedah dengan hadiah 100 juta. Dr. Richard Lee juga telah diduga. Baik ya. Tasbih yang digunakan untuk azimat, kebal senjata tajam, anti bacok, anti silet. Nah, teman-teman semua ya bisa dengarkan sendiri ya, kemudian bisa saksikan ya bahwasanya ini kontroversi ya, sesuatu yang luar biasa ya, yang pada akhir-akhir ini ya luar biasa viralnya ya, terkait dengan permasalahan yang dialami ya Gus Samsudin ya dengan pesulap merah. Ini luar biasa ya, dimana puncaknya kurang lebihnya sampai hari ini ya, atau sekarang ini ya, ini luar biasa ya teman-teman semua ya. Nah, ada hal yang tentunya kita bisa ambil manfaatnya ya. Yuk kita ambil sisi manfaatnya aja ya teman-teman semua. Di sini aku sekali lagi hanya mengajak ambil saja sisi-sisi yang positif aja ya. Namun sebelumnya tentu kita akan dengarkan lagi ya untuk berikut ini ya. Maka akan mendapatkan hadiah 100 juta. Luar biasa. Diteskan dengan pisau bedahnya Dr. Richard Lee. Ayo dong, yang mengaku, yang memiliki ilmu kebal, yang sering pamer, yang mengatakan bahwa ini adalah ilmu kebal sesungguhnya, yang sering menantang untuk pembuktian. Itu ya teman-teman ya. Datang ke podcast-podcastnya YouTuber-YouTuber besar, memperagakan ilmu kebal. Terima dong tantangan dari Dr. Richard Lee. Kenapa malah dilaporkan? Aduh. Nah, juga bagi Anda yang merasa pernah memperjualbelikan tasbih seperti ini, yang disebut dengan tasbih Sir Aladuni, azimat kebal, buktikanlah biar tasbih Anda semakin laris. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman semua ya. Ada hal yang penting ya di sini ya, menurut aku ya. Sebenarnya mensikapi masalah sayembara ini ya, dengan siapapun yang berhasil memperlihatkan ya ilmu kebal kemudian akan diberikan 100 juta ya, sebagaimana yang disampaikan di video ini juga ya. Mendapatkan uang ratusan juta tanpa harus bekerja, tanpa harus melakukan sesuatu yang lebih berat, hanya dengan pembuktian ilmu kebal. Ya, sayang sekali kesempatan ini kalau kita bekerja sebagai guru. Nah, ini ya teman-teman ya, dilanjutkan oleh Ustadz Rizky Maisaputra ya teman-teman semua ya. Baik, lanjut saja ya. Jadi begini, sebenarnya simpel ya, untuk mensikapi ini sangat-sangat simpel sekali ya teman-teman semua ya. Sebenarnya yang bikin bertele-tele itu siapa? Ya tentunya teman-teman juga tahu ya. Persoalan yang seharusnya simpel kemudian dibikin bertele-tele ya. Ini mungkin jadi PR kita semuanya, tapi kita sebenarnya juga sudah tahu jawabannya ya. Karena memang sebenarnya simpel. Ketika kita berbicara hal yang seperti ini ya, sebenarnya apa istilahnya, orang yang benar-benar kebal itu ya teman-teman semua ya, beliau maka justru akan mensirikan dirinya ya. Seperti itu ya, akan mensirikan dirinya ya. Beliau akan istilahnya apa ya, berada di balik layar ya, seperti itu. Oke teman-teman semua ya, jadi menurut aku ya, ketika terjadi hal yang seperti ini maka simpel saja ya, yang orang benar, orang yang benar-benar kebal itu sebenarnya ya justru akan mensirikan ya, dan akan apa istilahnya muncul atau berada di balik layar saja ya. Hal ini terjadi itu ketika apa ya, istilahnya benar-benar emergensi ya. Yuk kita berlaku cerdas ya. Jadi akal kita gunakan ya, kemudian kita juga sesuaikan dengan syariat Islam ya, karena memang benar-benar simpel sebenarnya ya. Artinya apa? Orang yang benar-benar kebal itu sebenarnya akan mensirikan dirinya, dan dia hanya akan muncul ya ketika istilahnya apa ya, sangat-sangat emergensi ya, seperti itu.
Ada sih sebenarnya ya orang yang memang benar-benar dikaruniakan oleh Tuhan ya, oleh Allah, kekebalan yang benar-benar kebal yang luar biasa, senjata setajam apapun bisa ya. Akan tetapi itu sebenarnya lebih condong kepada maunah ya. Artinya apa? Ya, satu hal yang emergensi, satu contoh begini ya, emergensi itu misalkan ada perang ya, taruhlah perang sabilillah seperti itu ya. Ada orang yang di situ benar-benar hanya ilallah minallah ya. Jadi hanya benar-benar bukan karena pengen dilihat orang biar dikatakan kemudian mempunyai kemampuan yang lebih dan lain sebagainya, bukan untuk sombong dan lain sebagainya ya. Nah, ketika itu misalkan dalam satu peperangan ya, perang yang benar-benar sesungguhnya perang ya, kemudian taruhlah ya dengan bahasa yang sederhana orang tersebut kemudian diborgol di tali ataupun kemudian diikat di sebuah pohon atau di mana saja ya, kemudian diancam ya dengan senjata yang tajam, yang notabene-nya adalah senjata yang bisa mematikan daripada orang tersebut ya. Kemudian ia akan apa istilahnya, di dalam peperangan itu kan tidak ada yang namanya setting ya. Tidak akan pernah ada itu ya. Kemudian diberikan kesempatan untuk apa istilahnya bersiap diri ya, menarik nafas ya, dengan pernafasannya, dengan hal-hal yang sedemikian rupa yang disetting, tidak akan pernah ada ya. Artinya apa? Ketika sudah terjadi seperti itu di dalam peperangan, ya mau gorok ya gorok aja ya. Maka senjata yang memang dipunyai oleh musuh ya, terkait dengan senjata tajam, ya pengen gorok ya digorok aja. Ya pengen menusuk aja. Ia pengen menyabetkan pedangnya atau parangnya ya akan ditebaskan atau akan disabetkan aja, baik itu di kepala ya, di kuping atau di telinga ya, ataupun di leher, kemudian di badan, di perut dan lain sebagainya ya, tanpa adanya satu settingan, tanpa adanya pemberitahuan dan lain sebagainya. Nah, orang yang seperti ini ketika diberikan kekebalan oleh Allah memang benar-benar itu ya merupakan karunia Allah atau karunia Tuhan yang diberikan kepada orang tersebut, dan ini lebih condong kepada maunah. Karena apa? Bisa jadi hal ini juga tidak akan mau dipertontonkan. Artinya ketika perang udah usai, dia tidak akan pamer daripada kekebalan yang ia miliki atau ia punyai ya. Dan kebanyakan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang alim lama, artinya orang yang benar tawadu ya, hanya ilallah minallah ya, seperti itu, hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan saja, hanya mencari ridhonya Allah saja, tidak dipublikasikan, tidak kemudian pamer hanya sekedar di depan podcast misalkan, ataupun di tempat umum ya, di lapangan ya. Maaf, ini tidak menyinggung siapa-siapa, artinya tidak memamerkan di hadapan manusia, intinya seperti itu. Nah, tidak memamerkan di hadapan manusia itu ya bisa di mana saja, artinya bisa di lapangan, di tempat podcast, di ruangan, di perkantoran, di sebuah birokrasi ya, di jalan dan lain sebagainya, di pasar dan lain sebagainya, kan tidak ya. Nah, artinya orang yang benar-benar dalam kondisi yang emergensi seperti ini karena benar-benar dalam kondisi perang ya. Nah, inilah yang dinamakan apa istilahnya kebal yang sesungguhnya yang benar-benar dikaruniakan Tuhan kepadanya ya. Apakah ada? Ya jelas ada. Karena apa? Ketika terjadi peperangan, ketika emergensi, ketika terjadi sesuatu yang luar biasa, maka kekuatan yang dimiliki oleh para tokoh seseorang, baik itu kiai, ustadz ataupun santri dan lain sebagainya, ataupun mungkin orang biasa, akan bermunculan. Itu pasti. Itu sudah pasti ya. Nah, inilah ketika segala sesuatu yang berhubungan dengan kekebalan itu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan dengan orang yang dipilihnya. Nah, itu benar-benar kebal yang sesungguhnya ya. Nah, kesimpulannya kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi simple. Justru orang-orang yang benar-benar kebal itu dia akan bersembunyi, atau ya bersembunyi dalam artian dia bukannya tidak berani ya. Dia benar-benar menjaga hatinya, hati, perasaan, akal dan pikirannya. Seperti itu. Ya, karena yang ada di dalam pikirannya hanya mencari ridho Allah. Untuk apa dipamerkan? Untuk apa diberi? Bukannya kalau pas ada orang lain mulutnya berbicara, ini kan tidak boleh, saya kan tidak boleh sombong. Kesombongan kan tidak boleh kita perlihatkan kepada orang. Apa istilahnya, kekebalan kan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, nanti sombong ya. Bukan hanya di mulut seperti itu ya. Bukan karena ketika di hadapan orang, di depan pers misalnya, atau di podcast ya, ataupun di sebuah birokrasi ya, kemudian disaksikan oleh orang banyak, di lapangan ya, di pasar dan lain sebagainya, kemudian mulutnya berbicara, ilmu saya kan tidak boleh dipamerkan. Bukan seperti itu ya. Tapi memang benar-benar tidak dipamerkan itu karena benar-benar karena apa istilahnya, rasa tawaduknya ya, untuk penjagaan dirinya, kualitas keimanan yang selalu dijaganya, bukan di mulutnya.
dia akan benar-benar berada di belakang layar ya, dan kemudian satu saat memang ketika terjadi seperti itu hal yang emergensi ya, ketika sebagaimana yang aku sampaikan tadi benar-benar akan muncul. Karena apa? Yang memunculkan, yang memberi siapa? Allah atau Tuhan. Dan ini lebih dekat kepada sesuatu yang tidak akan sering-sering diulang-ulang ya. Makanya di situ sesuai dengan podcast di sini, siapa yang berani memamerkan atau menunjukkan ya kekebalan yang sesungguhnya akan dikasih 100 juta. Nah, inilah pentingnya. Oke, baik ya teman-teman semuanya, kita tidak boleh memecah belah ya daripada bangsa ini ya, kemudian tidak boleh menyalahkan satu ataupun yang lainnya ya, kemudian juga kita tidak boleh menghakimi ya. Nah, salah satu karena persoalan ini adalah bermula dari Gus Samsudin dengan pesulap merah ya, seperti itu ya. Kalau menurut MUI kemarin disampaikan bahwasanya sebagian daripada perwakilan MUI itu menyampaikan ya Marcel Radival itu sebenarnya tidak berhak untuk menghakimi ya. Dan itu ada apa istilah satu kecondongan ya, maaf ya ini jangan dipelintir kata-katanya ya, bisa atau ada potensi menjadi pemicu daripada istilahnya apa perpecahan. Itu ya mungkin kita ya memaklumi namanya Marcel itu ya secara umur ya memang belum apa ya istilahnya mungkin lebih boleh dikatakan sebagai orang-orang yang baru ya, artinya ya karena memang masih sangat muda sekali, namanya sifat manusia itu tempat salah dan lupa ya. Memang untuk edukasi benar ya mungkin, tapi sebagian yang menyoroti kemudian sebagaimana yang dikatakan tadi juga ada benarnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya ada sisi benarnya ya, atau mungkin kalau ada kesalahan kekurangan ya namanya manusia ya, seperti itu ya. Jadi yang terpenting di sini adalah tidak memecah belah, dan yang terpenting yang menjadi catatan sebagai hamba ya, kita sebagai hamba ya, kalau memang salah ya akui saja salah. Toh sudah banyak asumsi ya yang merujuk kepada hal-hal yang kemudian menuju kepada hal-hal yang sifatnya membongkar ya. Ketika dibongkar itu adalah merupakan asumsi-asumsi ya, dan asumsi-asumsi kalau memang dicocokkan mungkin dengan bukti video ya yang kemudian sudah disiarkan atau sudah diketahui oleh publik ya, untuk publik ya, kemudian diketahui oleh orang banyak ya, itu merupakan asumsi-asumsi. Kalau memang benar ya memang apapun harus dipertahankan, tapi kalau memang salah ya segera akui, siapapun itu ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya cuma ini, karena ya namanya manusia, sudah tahu salah ngotot, tidak mau apa istilahnya mengakui kesalahannya, tidak mau minta maaf. Namanya manusia ya akan selalu mempertahankan ya yang sesuatu yang menurut dia itu benar ya, padahal menurut orang lain ya salah. Karena apa? Ada asumsi-asumsi ya, seperti itu. Maka ya intinya kembali, kalau memang itu salah segera akui. Ya semoga Allah membimbing ya, atau semoga Tuhan membimbing ya, seperti itu ya. Karena apa? Kalau tidak diakui justru dia akan masuk atau terpeleset ke dalam jurang yang lebih dalam, yang lebih parah ya, yang akan membuatnya lebih terpuruk. Ini manusia. Walaupun sebenarnya dia tahu bahwasanya dia salah misalkan ya. Entah itu siapapun ya, ini tidak menunjuk satu orang atau orang per orang ya, oknum saja kalau ada ya, tapi toh kita sebagai masyarakat ya, kita juga tahu asumsi-asumsi itu akan membawa kemana. Sebenarnya bukan digiring, tapi kita harus berpikir secara real, berdasarkan akal yang kemudian disesuaikan dengan syariat Islam ya, akidah ya, kan seperti itu. Sehingga kita juga dapat membaca. Nah, kalau memang ya ada yang kemudian memang sebenarnya salah ya, lebih cepat lebih baik ya, ketimbang nanti terpuruk masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Justru akan lebih sakit ya. Oleh karena itu ya segera mungkin kalau memang salah akui saja ya. Toh sudah banyak asumsi-asumsi kan, seperti itu ya. Nah ini penting. Karena apa? Kita harus selalu introspeksi. Kalau memang salah segera. Ini saling mengingatkan maksudnya ya teman-teman semua ya. Nah itu yang pertama. Jadi simpel ya. Jadi intinya ya, orang kalau memang benar-benar kebal yang sejati justru ya secara umum ya, ini juga sangat logika sekali ya, justru dia akan bersembunyi atau menyembuhkan diri, atau ya kemudian ia akan mensyirikan ya, karena sifat-sifat ketuhanan itu lebih dekat kepada apa istilahnya ya melakukan ajaran agama yang benar ya, seperti itu, menghindari kesombongan ya.
seperti itu ya. Dia akan menyembunyikan diri dan tidak akan mempertontonkan seperti itu, lebih condong seperti itu ya. Kalaupun kemudian dibalik bisa jadi yang banyak mempertontonkan itu kemudian ya nyatanya seperti yang ada di dalam podcast itu ya. Mungkin artinya ya tidak sebagaimana yang dikehendaki ya oleh masyarakat Indonesia secara umum. Mana sih sebenarnya yang kebal sejati, kan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu inilah apa istilahnya, kita sebagai manusia harus hati-hati dan harus benar-benar tawadhu, kemudian menjaga diri, menjaga kualitas keimanan dan menjaga kehati-hatian ya, seperti itu. Nah, ini. Dan yang kedua sebenarnya kenapa dikatakan simpel? Yang kedua adalah jangan banyak bicara, kalau perlu tutup mulut aja ya. Itu ya, sebagaimana kalau memang ada 100 juta ya, kalau memang ada yang kebal sejati 100 juta. Nah, seperti itu. Maka ya itu tadi ya, lebih baik banyak diam aja ya, seperti itu. Kenapa? Kalau hanya ngomong doang ya, itu akan lebih condong, atau asumsinya adalah ya, asumsinya banyak ya. Bisa jadi karena cari pembenaran ya, sehingga tidak berani dites ya. Kemudian atau ya beralasan yang ini itu dan lain sebagainya ya. Kemudian beralibi ya. Sama saja itu kan hanya perbedaan kata-kata aja ya. Ya, kemudian mengalihkan perhatian ya, kemudian condong untuk menyalahkan orang lain ya. Nah, disuruh membuktikan malah justru nanti bisa jadi asumsinya loh ya, jangan dipelintir ya. Asumsinya malah justru akan mencari kesalahan orang lain, biar perhatiannya nanti ke hal-hal yang lain, sehingga tidak akan terjadi pembuktian, kan seperti itu ya. Nah ini asumsinya banyak ya. Ataupun kemudian bisa jadi setengah-setengah ya. Jadi diam tapi berani. Nah, intinya kan seperti itu ya. Diam tapi buktikan gitu. Diam tapi langsung dibuktikan, kan seperti itu. Lah kalau enggak, secara otomatis kan bisa merujuk kepada asumsi-asumsi yang lain ya. Artinya apa? Ya akan melakukan ya. Ya akan pembuktian tapi setengah-setengah. Artinya apa? Setengah-setengah itu artinya apa? Artinya ya bisa jadi jebol, bisa jadi enggak jebol, atau enggak jebol tapi ya sedikit kecelakaan. Nah, itu berarti kan belum sesuai dengan sayembara yang diumumkan ya, bahwasanya siapapun atau siapapun yang berani atau bisa menunjukkan kekebalan yang ini ya, kekebalan sejati ya, kemudian akan diberikan 100 juta, kan seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman semua ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang mumpung ada sayembara berhadiah 100 juta, buktikanlah. Yang sering jual jimat kebal. Oke, kurang lebihnya seperti itu dulu ya teman-teman semua ya. Jadi kita harus bisa berpikir cerdas ya. Sesuatu yang bisa kita pahami secara real ya, akal, pikiran dan perasaan ya, kemudian juga disatukan dengan disesuaikan dengan ajaran Islam atau syariat Islam yang sebenar-benarnya ya, sehingga kita tidak mudah tertipu dan kemudian kita tidak masuk terjerumus kepada pembodoh orang-orang ataupun sekelompok orang ya yang mengatasnamakan agama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.